mengenai an-nusyuz. Apakah an-nusyuz? An-nusyuz artinya istri yang derhaka kepada suami. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau kamu risau atau berhadapan dengan situasi nusyuz, derhaka istri derhaka kepada suaminya, maka kamu tegur dia, nasihati dia. Tidak bermanfaat, jangan didekati dia, tetap di rumahnya, di tempat katil pembaringannya. Tidak bermanfaat, wadribuhun, hukumlah dengan hukuman lebih keras seperti memukul. Nanti saya akan bahaskan. Tetapi kalau mereka istri sedar, patuh dan taat, maka janganlah kamu melakukan semua itu. Yakni memudaratkan, memukul apalagi atau menjauhkan diri daripada istrinya di tempat pembaringannya. Al-fuqaha, ahli fiqh ada menjelaskan tentang arti nusyuz. Apakah arti nusyuz? Nusyuz secara bahasa artinya irtifa, meninggi. Bila seorang istri melihat sikapnya dilihat meninggi lebih daripada suaminya pada hilangnya ketaatan, maka ini dikatakan nusyuz. Seperti istri yang tidak taat pada suaminya pada hal-hal yang seharusnya taat, bukan pada hal yang ditentang oleh syarak. Seperti suami mengatakan kepada istrinya, kamu jangan keluar daripada rumah. Contoh, larangan istri untuk keluar daripada rumah. Maka dalam hal ini si istri mesti taat. Tapi tidak boleh istri taat kalau suaminya mengatakan kepada istrinya, kalau kamu keluar jangan pakai tudung. Kalau si istri taat mengatakan, saya tak pakai tudung karena suami saya larang. Kalau saya tak ikut cakap suami, nanti saya jadi nusyuz, derhaka. Dalam hal ini, tidak boleh taat kepada makhluk. Yang taat kepada makhluk itu menyebabkan maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan oleh karena memakai tudung adalah bahagian daripada menutup aurat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Wadribuhunna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah seorang perempuan itu menjatuhkan kain daripada kepalanya untuk menutup pada bahagian collar sini. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh menampakkan pada tubuh badannya kecuali yang sedia ada nampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangan sebagaimana ditafsirkan oleh sebahagian ahli at-tafsir. Jadi bila ada suami memerintahkan kepada istrinya dan perintah itu bercanggah dengan syariat, dalam hal ini istri tidak boleh taat dan tidak dikatakan sebagai nusyuz, sebab dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara suaminya menyuruh istrinya berbuat hal yang bermaksiat. Dalam hal ini tak boleh taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Khaliq. Oleh sebab itu definisi nusyuz adalah derhakanya istri kepada suami pada hal-hal yang dibenarkan oleh syarak atau pada hal-hal yang si suami punya hak untuk memberikan arahan kepada istrinya. Seperti suaminya melarang istrinya untuk mempersilahkan tetamu fulan dan fulan datang ke rumahnya, contohnya. Tapi si istri pun langgar juga, dia bawa juga orang-orang itu. Maka dia sendiri tidak taat kepada suaminya. Atau angkat suara maki-maki kepada suami.
Ya, alangkah banyak zaman kita sekarang. Ya. Nah, maka bila berlaku tindakan-tindakan daripada si istri yang melebihi kedudukan suaminya pada ketaatannya atau tidak diberi hak suami, tidak diberikan hak suami, maka itu bahagian daripada nusyuz. Diajak oleh suaminya dia tak nak. Pada hal-hal yang dia tidak taat kepada suaminya yang dibenarkan oleh syarak, maka ia dikatakan sebagai nusyuz. Jadi apa patut dibuat kepada seorang istri yang nusyuz? Sama juga seperti juga kalau istri itu tidak boleh nusyuz, suami pun juga tak boleh nusyuz. Supaya equal kan, jangan kalau gitu aku punya punya kuasa. Janganlah si suami meninggalkan istrinya tanpa sebab. Itu bahagian daripada nusyuznya suami kepada istri. Atau suami tak bagi nafkah kepada istri. Itu nusyuznya suami terhadap istri. Atau ditinggalkan di rumah tanpa bagi tahu, dia menghilang tak bagi kemana. Pun itu nusyuznya suami kepada istri, karena kewajiban suami menjaga keselamatan istrinya, bermalam memastikan selamat. Kalau dia pergi begitu saja, seperti nusyuz itu dilarang kepada istri terhadap suami, nusyuz itu pun juga dilarang daripada suami terhadap istri. Katanya bila berlaku nusyuz daripada istri kepada suami, seperti saya sebutkan contoh-contohnya tadi, idha, nasihati dia, komunikasi dalam bentuk teguran. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna, nasihati dia, tegur dia, bagi tahu takutlah kamu kepada Allah akan hak suami, supaya terselamat daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi menegur kepada istri adalah teguran yang untuk menginsafkan dia kalau ketaatan kepada suami itu adalah perintah dalam agama. Komunikasi yang baik adalah penting. Walaupun kita realiti di zaman kita sekarang ini adalah yang menjadi masalah kepada kehidupan rumah tangga bila masing-masing punya rasa independen. Equality antara laki dengan perempuan. You punya duit, aku punya duit. You punya kerja, aku punya kerja. You ada syahwat, aku ada syahwat. Apa yang kurang? Apa bezanya perlunya you dengan I dengan you? Paham tu? Bila ada rasa independen dan lagi tak ada menempatkan suami dengan istri seperti mana syariat menempatkan bahwasanya al-qawamah, tanggung jawab penuh dalam rumah tangga itu kepada suami yang mesti dihormati dan disokong oleh istri. Bila itu tidak ada, maka susah untuk mengawal kehidupan rumah tangga. Dan berlakulah macam-macam perkara yang bertentangan dengan fitrah atau tidak bermoral berlaku di rumah-rumah mereka. Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa bima faddalallahu bihim ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam. Qawwam yakni yang memiliki tanggung jawab kepada perempuan. Responsibility. Nafkah wajib kepada suami, kepada istri, tidak sebaliknya. Menyediakan tempat tinggal wajib kepada suami terhadap istri, tidak sebaliknya. Makan minum wajib daripada suami kepada istri, tidak sebaliknya. Oleh kerana tanggung jawab yang besar pada suami terhadap istri, haknya suami itu kepada istrinya ditaati karena sudah banyak hal yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam bentuk
tanggung jawab. Ini sama sekali tidak ada membezakan antara jantina laki-laki dengan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari segi ketakwaan tak ada siapa lebih mulia di sisi Allah kecuali orang bertakwa. Tak kira laki, tak kira perempuan. Tapi ini adalah i'ta'ul huquq, memberikan hak dalam kehidupan rumah tangga. Coba kalau kita pergi ke pejabat, kita sebagai staf yang menghantarkan surat. Esok pergi pejabat, saya nak duduk di kursi itu, CEO punya kursi. Apa pasal? Dia laki-laki, saya laki-laki. Dia manusia, kita manusia juga. Tak boleh. Masing-masing ditempatkan kedudukannya. Kalau dalam syarikat ini ada seperti itu, dalam syariat pun sama. Iya, itu yang CEO dengan yang kerja sebagai cleaner sama-sama manusia, kedudukannya di sisi Allah supaya termulia, bukan karena dia mulia karena CEO-nya, bukan. Dalam kehidupan rumah tangga pun juga Allah menempatkan suami memiliki tanggung jawab yang lebih, di antaranya tanggung jawab itu menjadi sebab kepada istri untuk menghormati kepada suaminya dan taat pada suaminya. Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalat al-jannah min ayyi abwabin sya'at. Kalau seorang istri itu sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, taat pada suaminya, menjaga kemaluannya, kehormatannya, maka dia boleh masuk surga daripada pintu mana saja dia nak masuk. Artinya yang untuk masuk surga ini yang mudah istri berbandingkan suami. Suami disoal dulu. Kamu bagi nafkah atau tidak? Kamu didik dia atau tidak? Kamu tegur dia atau tidak? Paham dong? Kalau istri itu tidak memakai tudung atau melakukan suatu perbuatan dosa, ya dia dosa karena tak memakai tudungnya atau melakukan maksiatnya, tapi suami akan menanggung kalau tidak menegur. Kalau tidak, sebab tanggungan dia untuk memberitahu, untuk menasihati kepada dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Hai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Menjaga ahli keluarga daripada api neraka, yakni mengajar, menegur bila melakukan perbuatan hal-hal yang salah ditegur. Mengajarkan hal-hal yang menjadi kewajiban daripada Allah kepada dia, supaya si istri menjadi istri yang taat dengan apa yang diberitahukan oleh suaminya atau diajarkan oleh suaminya. Nah, hada berkenaan dengan nusyuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'idhuhunna, kalau berlaku nusyuz, nasihati dia, tegur. Takut pada Allah, ingat pada Allah. Yang diingatkan tentang kewajiban agama terhadap dia kepada suaminya. Wa'idha bil kalam. Fa'in dhaharat minha an-nusyuz, kalau masih tetap tak bermanfaat, tegur sekali tak nak dengar, tegur 2 kali tak nak dengar, tegur 3 kali tak nak dengar, sampai kepada peringkat si suami ini sudah yakin kalau nasihat tak bermanfaat, teguran tak bermanfaat, barulah katanya hajaraha fil firash dunal kalam. Si istri dijauhi oleh suaminya pada tempat pembaringannya, tapi bukan dijauhi pada pembicaraan. Maksudnya adalah tidak dihampiri, tidak didekati, tapi tetap satu bilik. Bukan tidak dihampiri, dicampakkan bagaimana wala suaminya tak balik ke rumah, dudukkan hotel situ. Adalah satu kesalahan bagi seorang bila bermasalah dalam kehidupan rumah tangga, merajuk lalu tinggalkan rumah. Lagi-lagi kalau tinggalkan rumah adalah yang lelaki. Macam mana dia dijadikan sebagai ketua, merajuk, tak balik rumah. Kita ketanggung jawab dia di rumah itu. Kalau perempuan merajuk masih oke lah, kota. Laki-laki merajuk ini kan. Faham dong? Tetapi tidak boleh untuk menghijrahkan atau menjauhkan daripada istrinya daripada pembicaraan. Tak boleh. Berselisih ya berselisih, tapi jangan putus pembicaraan, jangan putus komunikasi. Merajuk tak apa merajuk, tapi jangan sampai putus komunikasi. Faham dong? Putusnya komunikasi antara suami dengan istri boleh menyebabkan satu
kebencian yang menumpuk. Sehingga dia boleh menjadi bom waktu, bila-bila boleh meletup. Walihada hajaraha, yakni dijauhkan daripada tempat pembaringannya, bukan pada berbicara. Kadang-kadang sukar untuk mengawal emosi bila berada dalam keadaan bermasalah dengan pasangan. Kalau berbicara nanti temperatur itu boleh naik meletup. Contohnya, ya, dia boleh untuk menjaga daripada tidak berbicara semata-mata untuk mengelak daripada keburukan yang lebih. Itu pun jangan lebih 3 hari. Itu pun jangan lebih 3 hari. Tapi tetap berada di rumah, tetap jumpa, tetap berada, terjamin keselamatannya. Kalau awak tinggalkan pergi merajuk, tinggal di hotel, apa-apa jadi kepada istrinya di rumah, siapa nak tanggung? Tetap itu tanggung jawab awak, itu tanggung jawab suami. Faham dong? Dan dalam hal ini kalau pernah berlaku masalah antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah. Jadi masa bermasalah tak boleh diselesaikan antara suami dengan istri. Pastikan dalam kehidupan rumah tangga itu kalau ada masalah, jangan pergi report dulu kepada yang lain. Jangan report pada Facebook. Jangan cari perhatian kepada orang. Letak dalam profile. Muka sedih. Atau dia keluarkan kata-kata, indahnya punya suami yang baik. Nak tunjuk aku masalah dengan suami aku. Atau yang lelaki pun tuliskan Facebooknya, kalau punya istri yang solehah itu kan baik kan. Nak bagi tahu aku punya istri tak solehah. Awak mengadu Facebook pasal apa? Facebook tu akan bagi nasihat kepada awak ke? Tanyalah kepada orang yang layak untuk nak bagi nasihat. Awak nak dedahkan masalah kepada Facebook, kenapa? Lagi-lagi tu tanya dengan komen netizen. Netizen yang baca kalau punya sama problem dengan yang tulis keluhan kat Facebook, lawan dia, jangan bagi. Siapa suruh letak dekat Facebook dia punya masalah? Dia api-api kan? Faham dong? Jika tidak bermanfaat teguran dan juga menjauhkan diri daripada tempat pembaringan, menjauhkan diri daripada istrinya pada tempat pembaringannya, darabaha darban ghaira mubarrah, memukul dengan pukulan yang tidak memudaratkan. Menjadi pembahasan panjang ulama berkenaan dengan hukum memukul. Adakah itu satu perintah atau ia mengandungi sebagai suatu pilihan? Dengan melihat kesesuaian. Di dalam Al-Quran ada beberapa tindakan pelanggaran yang dihukum dengan memukul, seperti sebatan pada orang yang berzina atau minum arak. Dan perlu diketahui bahwa hukuman-hukuman ini adalah untuk menyedarkan kepada orang untuk tidak melakukan perbuatan yang dia berdosa. Walau kita di zaman yang diputar balikkan mengenai hukum yang ada dalam syariat yang dilihat kejam, tidak memberikan nilai kemanusiaan, zalim kepada perempuan, dan macam-macam tuhuman yang dituhmahkan kepada hukum hakam dalam Islam. Yang kalau kita merujuk kepada hukum-hukum yang dibuat oleh mereka yang banyak mentuhmah kepada hukum Islam, bagaimana mereka menyikapi kepada manusia yang lebih kejam daripada apa yang mereka tuduhkan kepada hukum-hukum dalam Islam. Coba tengok macam mana sikap mereka dahulu kepada hamba sahaya yang berasal daripada kulit hitam. Coba tengok kepada hukum-hukum yang mereka buat ketika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Coba tengok apa yang dibuat oleh Perang Dunia Kedua.
bagaimana kekuasaan dijadikan sebagai satu alat untuk menegakkan hukum yang batil dan juga tidak melihat daripada aspek kemanusiaan. Yang itu tak banyak bercakap. Bila sampai kepada hukum Islam dia bercakap. Di dalam Islam, hukum sebat karena zina di zaman Rasulullah SAW berlaku hanya kalau nggak salah 2 kali. Hukum itu menghalang untuk berlakunya banyak perzinahan. Zaman kita sekarang dibuka, bahkan sekarang pun dipertikai. Kalau suka sama suka itu zina atau bukan ya? Dah lagi tak ada nilai itu marwah. Kalau kita telusuri beberapa bancian yang dibuat di beberapa kawasan, sekolah-sekolah, tak perlu disebut di mana, tentang hubungan pranikah kepada anak-anak. Tengok banyak persentage yang sudah ada hubungan pranikah dengan yang belum. Menakutkan. Kalau ada hukum tak mungkin ada itu semua. Karena pergaulan, lingkungan dan kebebasan dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah intisyaru az-zina. Zina itu merajalela. Zina bukan hanya orang yang tak berkawin yang zina. Yang sudah berkawin pun ada istri berzina juga. Ada yang halal cari yang haram. Faham dong? Idan dalam hal ini pembahasan ulama mengenai memukul adalah adakah itu satu kelaziman untuk menyedarkan seperti hukuman-hukuman yang lain yang kena pukul supaya sedar dan berhenti daripada perbuatan salahnya, ataupun ia menjadi satu pilihan. Ya kalau zaman kita sekarang orang pukul nanti pergi report polis, akan jadi case. Oleh sebab itu timbullah pendapat-pendapat termasuk beberapa ulama daripada Azhar yang membahaskan tentang kedudukan memukul adakah satu perintah yang lazim seperti mana menegur dan juga menjauhkan diri daripada tempat berbaringan, ataupun itu satu pilihan atau hal yang harus yang dilihat dengan situasi perlu atau tidak. Kalaupun iya, dalam fiqh disebutkan ghaira mubarrah, pukulan yang bukan memudaratkan. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ada meriwayatkan kalau memukul ini dimaksudkan adalah bukan semata-mata untuk lepas geram, tetapi untuk memberitahukan kepada istri kalau dia sudah sampai kepada peringkat yang terakhir daripada dia punya nusyuz. Jadi pukulan yang dimaksudkan adalah diambil siwak gitu. Ambil siwak, begini, itu pukulannya. Apa yang dirasa kalau dipukul seperti itu? Tidak ada apa yang dirasa. Karena tujuannya bukan memudaratkan, bukan menyakitkan, bukan. Tapi nak bagi tahu awak sudah sampai kepada limit pelanggaran terhadap suami. Ada pada bahagian arti memukul. Bila sabit orang itu nusyuz kepada suaminya, maka ulama ada memberi penjelasan adakah si suami wajib memberi nafkah atau tidak. Bagi mereka yang nusyuz, hukuman yang diberikan kepada si istri karena nusyuznya adalah gugur kewajiban memberikan nafkah disebabkan oleh kerana istri tidak memberikan hak kepada suami.